Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karolina Nofrimatulesi dari program studi Logistik Minyak dan Gas. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya tentang analisis kinerja pelayanan bongkar muat CPO di PT XYZ. Di sini ada 4 outline yang akan saya bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil penelitian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pendahuluan. Bidang kegiatan pelayaran sangat luas dan mencakup angkutan penumpang dan kargo, penjaga pantai, hidrografi, dan banyak jenis pelayaran lainnya. Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim memiliki peran pelayanan yang sangat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, pemerintahan, pertahanan, atau keamanan, dan sebagainya. Infrastruktur berupa pelabuhan diperlukan untuk mendukung sarana transportasi laut yang menghubungkan pulau-pulau untuk melakukan distribusi barang. Pelayanan kepelabuhanan yang prima diperlukan untuk operasional pelabuhan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman dan efisien bagi pengguna pelabuhan dan memerlukan kinerja pelayanan yang baik. Kurang memadainya pelayanan pada pelabuhan akan berdampak besar terhadap kegiatan perdagangan dan distribusi barang di Indonesia. Yang kedua yaitu metode. Jadi di sini metode yang digunakan yang pertama ada jenis data. Untuk data yang digunakan yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Dan untuk metode pengumpulan datanya, di sini saya memakai pengumpulan data berupa wawancara tidak terstruktur, dan juga observasi. Yang ketiga yaitu hasil penelitian. Jadi di sini dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan barang atau curah cair di PT XYZ dalam tahun 2021 pencapaiannya adalah 50,00 atau 50 ton per jam. Jadi, analisis kinerja produktivitas kerja atau TGH berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang indikator kinerja pelayanan bongkar muat barang, TGH didapat dari jumlah barang yang dimuat atau ton dibagi jumlah jam efektif atau ET dan dikali dengan jumlah gang kerja. Nah, ton gang hour ini merupakan jumlah ton barang yang dibongkar atau muat selama 1 jam kerja oleh tiap gang buruh atau TKBM atau alat bongkar muat. Nah, di sini merupakan data yang diperoleh pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Di sini dapat dilihat bahwa dimulai dari mulai tambat, kemudian selesai tambat, berthing time, IT, not, BT, rasio, dan juga produksinya bongkar muatnya. Nah, untuk TGH ini atau ton gang hour ini didapat dari jumlah barang yang dimuat atau ton dibagi jumlah jam efektif dikali dengan jumlah gang kerja. Nah, untuk kita mengetahui efektif time-nya, kita dapat mencari dengan menggunakan rumus ET sama dengan berthing time dikurangi dengan IT dan ditambah dengan not. Nah, untuk BT-nya didapat dari selesai tambat dikurangi mulai tambat dan dikali dengan 24 jam. Setelah itu kita tambah dengan jumlah waktu mulai tambat sampai dia selesai tambat. Nah, ini saya memakai salah satu contoh kapal di mana dia nama kapalnya TKAS Star, mulai tambatnya tanggal 30 bulan 3 pada jam 10 dan dia selesai tambatnya pada tanggal 2 bulan 4 tahun 2020. Untuk berthing time-nya 68, idle time-nya 0, note-nya 43, ET-nya 25 dan TGH-nya 80,57. Nah, untuk menghitung nilai BT, ET, dan TGH, kita menghitung nilai BT dulu, di mana nilai BT ini didapat dari selesai tambat dikurang mulai tambat dikali 24 jam dan ditambah jumlah waktu mulai tambat sampai selesai tambat. Sehingga dapat diperoleh selesai tambatnya tanggal 2 dikurangi
mulai tampaknya tanggal 30 dikali dengan 24 sama dengan 48 jam. Sehingga 48 jam ditambah 20 jam sama dengan 68 jam. Setelah kita mencari BT, kita menghitung nilai efektif time-nya. Di mana efektif time-nya itu didapat dari working time dikurang not dikurang ideal time-nya. Sehingga didapat 68 kurang 43 dikurang 0 sama dengan 25. Sehingga untuk nilai TGH-nya didapat 2014 dikurang 25 dikali 1 sehingga menghasilkan nilai 80,57 ton per jam. Berdasarkan perhitungan di atas, sesuai dengan rumus yang ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan tentang pedoman perhitungan kinerja pelayanan operasional pelabuhan, terlihat bahwa nilai TGH pada kapal yang beroperasi pada bulan Januari sampai dengan Maret hanya mencapai standar 80 ton per jam, sedangkan standar yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan yaitu 150 ton per jam. Maka, kinerja pelayanan bongkar muat PT XYZ dikategorikan tidak baik, sehingga perlu dianalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak tercapainya kinerja produktivitas TGH. Selanjutnya yaitu faktor apa saja yang menyebabkan sehingga tidak tercapainya standar kinerja. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama mesin, manusia, dan lingkungan. Untuk mesin, faktor yang menyebabkan yaitu yang pertama ada keterbatasan alat dan juga alat yang rusak. Untuk lingkungan, ada lokasi perusahaan CPO yang cukup jauh, yang kedua cuaca buruk, dan yang ketiga itu penerangan yang tidak memadai. Untuk faktor manusianya, yang pertama ada TKBM yang bekerja tidak maksimal, yang kedua kurang disiplin. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hasil analisis kinerja pelayanan bongkar muat CPO dengan menggunakan indikator TGH tentang standar kinerja pelayanan operasional terhadap data yang digunakan mulai dari bulan Januari sampai bulan Maret hanya mencapai 80 ton per jam. Jika dibandingkan dengan standar kinerja sebesar 150 ton per jam, maka kecepatan kegiatan bongkar muat untuk curah cair tidak mencapai standar yang telah ditetapkan. Dan berdasarkan analisis yang digunakan menggunakan diagram fishbone, faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga tidak tercapainya standar kinerja pelayanan bongkar muat. Yang pertama ada faktor manusia, yaitu TKBM yang bekerja tidak maksimal dan juga kurang disiplin. Yang kedua ada faktor mesin, yaitu keterbatasan alat dan alat yang rusak. Dan yang terakhir yaitu lokasi perusahaan CPO yang jauh, cuaca buruk, dan penerangan yang tidak memadai. Baiklah, demikianlah presentasi jurnal dari saya.